Sejauh ini pelajaran kita telah meninjau catatan kitab Yosua tentang warisan kesukuan Israel yang membahas batas-batas awal tanah pusaka Israel, pembagian khusus warisan bagi setiap suku, dan penetapan persatuan nasional di antara seluruh suku Israel. Kini saatnya kita beralih pada bahasan terakhir kita dalam pelajaran ini, yaitu penerapan Kristiani dalam bagian kitab Yosua ini. Hal-hal terperinci yang banyak terdapat dalam bagian kitab Yosua ini dirancang untuk memberikan panduan praktis bagi para pembaca asli kitab ini. Penulis kitab Yosua mengulas betapa pentingnya pembaca asli kitab Yosua untuk melindungi warisan awal yang telah mereka terima dari leluhur mereka. Juga betapa pentingnya bagi mereka untuk menghargai pembagian khusus yang Tuhan Allah berikan pada setiap suku. Selain itu, kitab Yosua memanggil pembaca aslinya untuk meniru cara Israel mempertahankan persatuan nasional di masa Yosua. Akan tetapi, bagaimanakah cara kita menerapkan pelajaran praktis tentang warisan kesukuan Israel bagi diri kita? Sederhananya, kita harus ingat bahwa segala hal yang terjadi di masa Yosua hanyalah satu langkah menuju penggenapan yang lebih besar dari warisan Allah bagi umatnya di dalam Kristus. Kita akan menguraikan penerapan Kristiani dari bagian kitab Yosua ini dalam pemahaman cara Kristus memenuhi warisan kesukuan Israel dalam 3 tahap kerajaannya. Inaugurasinya dalam kedatangan pertamanya, kesinambungan kerajaan sepanjang sejarah gereja, dan penyempurnaan kerajaan dalam kedatangan Kristus yang kedua. Mari pertama-tama kita lihat cara kita menerapkan warisan kesukuan Israel dalam penafsiran pada inaugurasi kerajaan Kristus. Pada saat Kristus melakukan inaugurasi kerajaan mesianiknya dalam kedatangannya yang pertama, bangsa Israel telah ratusan tahun tercerai-berai dari tanah perjanjian. Bahkan mereka yang kembali ke Palestina hidup di bawah tirani yang silih berganti dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Namun orang-orang yang setia di Israel tidak pernah putus harapan untuk memperoleh kembali warisan pusaka mereka di tanah perjanjian. Mereka terus berharap tibanya waktu warisan pusaka mereka meluas hingga ke seluruh dunia di bawah pemerintahan Mesias mereka. Janji Allah akan tanah perjanjian bagi Israel berawal di Taman Eden. Tuhan Allah memerintahkan umat manusia untuk menguasai bukan hanya Taman Eden, tapi seluruh bumi. Dengan demikian, seperti kita lihat dalam pemberian tanah bagi Israel, sekali lagi merupakan gaung dari janji untuk menguasai seluruh bumi untuk memperluas batas-batas kerajaan Allah. Kita dapat melihat hal itu sesaat dari jabatan kerajaan Daud di Mazmur pasal 2 dan Mazmur pasal 72. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Atau dalam penglihatan Yesaya bahwa peran Israel adalah untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia, merupakan gaung dari perjanjian Abraham. Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat. Begitu juga di Yesaya pasal 2 kita baca, bangsa-bangsa akan berdatangan ke Israel dan menjadi saksi bagi Kristus atau Mesias. Jadi segala yang kita lihat dalam pelayanan Yesus ketika dia di bumi adalah mengembalikan peran Israel sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Sehingga di akhir Injil Matius, Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Lalu sekali lagi kita lihat di Kisah Para Rasul, pernyataan Kristus, "Kamu akan menjadi saksiku," yang merupakan gaung dari Yesaya pasal 43, "Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku." Dengan demikian, tanah perjanjian mewakili seluruh dunia dan kekuasaan Allah di atas bumi. Perjanjian baru menjelaskan bahwa kedatangan Yesus yang pertama kali merupakan langkah utama dari penggenapan harapan ini. Seperti dijelaskan dalam Ibrani pasal 1 ayat 2, Tuhan Allah menunjuk Yesus sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Sama halnya seperti penjelasan Paulus dalam Roma pasal 4 ayat 13 bahwa Yesus adalah seorang yang akan memiliki dunia. Lebih dari itu, dalam perikop lain, seperti Galatia pasal 3 ayat 29 menyatakan pada kita bahwa jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dalam ungkapan di Roma pasal 8 ayat 17, kita semua merupakan ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Inilah sebabnya keempat Injil melaporkan bahwa pelayanan Yesus sampai ke batas-batas warisan kesukuan Israel seperti yang Yosua bagikan di masa hidupnya. Yesus beserta para murid melayani di wilayah utara dan selatan dari Cisjordania. Juga kadang-kadang mereka juga melayani di daerah Transyordania.
Sepanjang pelayanannya, Yesus mengumpulkan seluruh sisa-sisa dari suku-suku Israel yang setia. Mereka inilah yang akan mewarisi bumi bersama Yesus. Lebih dari itu, ketika Yesus baru naik ke sorga, Ia mengumpulkan seluruh perwakilan suku-suku Israel di Yerusalem, seperti tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 5, bahwa mereka yang mulai mengikut Kristus datang dari segala bangsa di bawah kolong langit. Secara keseluruhan, hubungan paling penting dari warisan pusaka Israel dengan inaugurasi kerajaan Kristus adalah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dalam Efesus pasal 1 ayat 14, Paulus merujuk Roh Kudus sebagai jaminan bagian kita. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22 dan pasal 5 ayat 5, Paulus kembali menyebut Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Untuk memahami alasan Paulus memandang Roh Kudus sebagai deposit atau cicilan awal dari warisan masa depan kita dalam Kristus, kita perlu mengingat bahwa Kejadian pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pembawa ketertiban saat awal proses penciptaan adalah Roh. Kemudian nubuat Perjanjian Lama seperti Yesaya pasal 44 ayat 3-4 menjelaskan bahwa Roh Allah juga membawa pembaruan ciptaan pada hari-hari Mesias. Dengan demikian, karunia Roh Kudus bagi gereja Kristus merupakan kecapan awal dari pembaruan ciptaan ini. Sementara kita menantikan penyempurnaan kerajaannya ketika Kristus datang kembali, Roh Kudus adalah sebagian dari warisan dunia ini yang dikaruniakan pada saat inaugurasi kerajaan Kristus. Dengan alasan inilah, tema-tema utama yang berulang di bagian kitab Yosua ini memberi kita kesempatan untuk memikirkan kecapan awal kita dalam Roh Kudus. Sama seperti Yosua membagikan warisan pusaka Israel di tanah perjanjian dengan otoritas Allah, Yesus beserta para nabi dan rasul Kristus juga membagikan warisan pusaka pada orang-orang percaya dalam roh dengan otoritas Allah. Seperti Yosua membagikan tanah perjanjian berdasarkan perjanjian Allah, Yesus pun membagikan karunia Roh Kudus pada umat Allah, merupakan penggenapan dari perjanjian baru di dalam Kristus. Warisan Israel yang dibagikan atas perintah Yosua dilakukan sesuai standar hukum Musa. Demikian pula pembagian roh pada orang-orang percaya merupakan hasil ketaatan sempurna Kristus pada hukum Musa, dalam pemahaman tentang pewahyuan selanjutnya setelah zaman Musa. Warisan Israel tergantung pada kuasa supernatural Allah. Perjanjian Baru menyatakan dengan jelas bahwa dalam kedatangan Yesus yang pertama kali, kuasa supernatural Allah yang lebih besar bekerja dalam memberikan Roh Kudus. Juga teladan keterlibatan seluruh Israel di masa Yosua meluas selama inaugurasi kerajaan Kristus. Tidak hanya pada sisa-sisa orang Israel yang setia, namun juga orang-orang percaya non-Yahudi juga menerima deposit warisan Kristus dalam Roh Kudus. Setelah kita menyentuh cara penerapan Kristiani dari warisan kesukuan Israel dalam masa inaugurasi kerajaan Kristus, kita sekarang perlu menengok cara penerapannya pada masa kesinambungan kerajaan Kristus di sepanjang sejarah gereja. Di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua dari Yesus Kristus, Ia terus memberkati umatnya dengan kecapan awal dari dunia yang akan datang lewat Roh Kudusnya. Sama seperti kitab Yosua memanggil Israel untuk bergerak maju meraih tanah perjanjian, Perjanjian Baru juga memanggil kita untuk maju dalam Roh Kudus. Sesuai Galatia pasal 5 ayat 16, kita harus hiduplah oleh roh. Dan juga menurut Efesus pasal 5 ayat 18 menyatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Selain itu, sama seperti pembaca asli kitab Yosua harus mengakui pembagian khusus bagi setiap suku Israel, para pengikut Kristus pun harus mengakui hal yang sama di dalam roh. Sebagaimana 1 Korintus pasal 12 ayat 4 ajarkan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Terlebih lagi, pembaca asli kitab Yosua pun dipanggil untuk mengejar persatuan dan kesatuan selama mereka tinggal bersama-sama di tanah perjanjian. Dalam Efesus pasal 4 ayat 3, Rasul Paulus memanggil para pengikut Kristus untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dalam pemahaman inilah, setiap kali kita mendapati 5 tema utama dalam bagian kitab Yosua ini, maka kita memperoleh kesempatan untuk menghayati cara kita untuk hidup bagi Kristus setiap hari. Sama seperti Yosua mengakui otoritas Allah di belakang warisan Israel, kita pun juga harus mengakui otoritas Allah dalam Kristus dengan mencari warisan kita dalam roh, bukan dalam hal-hal duniawi.
Sebagaimana hak-hak Israel pada warisan awal mereka berdasarkan pada perjanjian Allah, kita pun dapat meyakini bahwa Roh Kudus memeteraikan kita pada hari pembebasan karena perjanjian baru Allah di dalam Kristus. Sama seperti Israel menerima warisan awal mereka dengan ketaatan pada standar hukum Musa, kita hidup dalam warisan Roh Kudus, sebagaimana hukum Musa diterapkan dalam pemahaman tentang pewahyuan dalam perjanjian baru. Seperti juga warisan pusaka Israel dianugerahkan oleh kuasa supernatural Allah, maka warisan kita juga dicurahkan lewat kuasa Roh Allah. Kemudian sama seperti seluruh Israel memiliki bagian dalam warisan nasional mereka, para pengikut Kristus dari segala suku dan bangsa di bumi pun menerima warisan yang sama di dalam roh. Penerapan Kristiani dari warisan kesukuan Israel tidak hanya melihat ke belakang atas segala hal yang telah Kristus lakukan dalam inaugurasi kerajaannya, serta dalam masa hidup kita sekarang dalam masa kesinambungan kerajaannya. Bahkan juga menguatkan harapan kita akan warisan yang kita akan terima dalam penyempurnaan kerajaannya. Menurut Wahyu pasal 21 ayat 1, Anda dan saya memiliki harapan yang pasti bahwa ketika Yesus datang kembali, Dia akan berkuasa atas langit yang baru dan bumi yang baru. Ciptaan yang telah jatuh akan dimurnikan dengan api, kejahatan akan dihapuskan, dan kerajaan Allah akan meluas ke seluruh ciptaan. Akan tetapi ciptaan ini bukan cuma milik Kristus. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 7, kita pelajari bahwa pada hari yang agung itu, Allah akan mengumumkan bahwa barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Sebagai umat Tuhan Allah, ciptaan baru akan menjadi warisan kekal kita. Dengan alasan inilah, 5 tema utama dalam bagian kitab Yosua ini mengarahkan pandangan kita pada harapan yang kita miliki saat penyempurnaan kerajaan Kristus. Seperti otoritas Allah menguatkan segala hal yang Yosua kerjakan di masa hidupnya, Yesus akan melakukan perintah Allah secara sempurna ketika Ia datang kembali dalam kemuliaan. Sama seperti warisan Israel dijamin dengan perjanjian Allah, maka warisan akhir kita juga dijamin dalam perjanjian baru dalam Kristus. Sebagaimana Yosua membagikan warisan pusaka Israel sesuai dengan standar hukum Musa, maka setiap pengikut Kristus akan sepenuhnya diperbarui sesuai dengan gambar Kristus dan memenuhi standar pewahyuan ilahi dalam dunia yang akan datang. Sama halnya dengan kepemilikan warisan pusaka Israel adalah hasil dari kuasa supernatural Allah, maka Tuhan Allah pun akan menunjukkan kuasanya dalam wujud yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika Kristus datang kembali. Seperti juga warisan Israel melibatkan seluruh bangsa Israel, semua orang di dalam Kristus pun akan menerima warisan abadi mereka dalam dunia yang akan datang. Dalam pelajaran ini, kita telah menjelajahi tentang warisan kesukuan Israel dalam bagian utama kedua dari kitab Yosua. Kita telah melihat cara penulis kitab Yosua memberikan prioritas pada batas-batas awal tanah warisan pusaka Israel dengan menggambarkan tanah milik Israel di Cisjordania dan di Transyordania. Kita juga telah mengulas pembagian khusus dari warisan kesukuan Israel yang didistribusikan pada masa Yosua di Transyordania dan di Cisjordania. Kita pun telah melihat cara penulis kitab Yosua mendorong persatuan dan kesatuan nasional dari seluruh suku Israel dengan mendeskripsikan cara Israel untuk tetap bersatu di masa Yosua. Terakhir, kita juga telah mengupas penerapan Kristiani dari bagian kitab Yosua ini dalam pemahaman tentang inaugurasi, kesinambungan, dan penyempurnaan kerajaan Kristus. Penulis kitab Yosua mengingatkan pembaca aslinya bahwa penting bagi mereka untuk mengakui segala yang Allah telah raih di bawah kepemimpinan Yosua. Kemudian di masa kini, kita juga harus melakukan hal yang sama selaku pengikut Kristus. Kita tahu Yesus telah menjamin warisan pusaka kekal kita. Setiap hari kita hidup dengan kecapan awal dari warisan ini dalam Roh Kudus. Kita pun senantiasa memandang ke depan pada hari saat Kristus datang kembali dalam kemuliaan. Pada hari itulah, Kristus akan duduk di tahtanya yang benar dan membagikan warisan pusaka agung dari ciptaan baru pada semua orang yang percaya padanya untuk selama-lamanya. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord.
who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. he descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body,